Shalom. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Terima kasih. Saudara, tema kita malam hari ini cukup menarik ya. Tadi saya tanya kepada Ibu Gembala, ternyata itu adalah tema dari Sinode GBI. Boleh tampilkan slide-nya? Temanya adalah revival dan Roh Kudus. Apa itu revival? Halo? Kebangunan rohani. Kebangunan. Pertanyaannya bagaimana kebangunan itu terjadi? Tentunya melalui kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus tidak mungkin terjadi kebangunan rohani. Seperti yang sudah dikhotbahkan beberapa minggu yang lalu dalam bulan ini bicara tentang Roh Kudus. Supaya terjadi kegerakan, supaya terjadi revival. Tapi tema minggu ini, hari ini kita akan bicara tentang kepekaan dan hikmat dari Roh Kudus. Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara dan saya. Ketika menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka Roh Kudus itu janji Tuhan Yesus akan berdiam di dalam diri kita. Setiap orang-orang percaya. Amin. Kita hidup di tengah-tengah zaman seperti saat ini, keadaan zaman di mana kita tahu semua ada begitu banyak pemahaman-pemahaman, aliran-aliran yang ada di tengah-tengah dan di sekitar kita. Keadaan zaman ini. Saudara, saya rindu kita bisa melihat video ini. Video ini kami selalu putarkan ketika ada pelatihan-pelatihan penginjilan untuk kaum muda. Silakan tampilkan. Keadaan zaman. Paham pluralisme semua agama sama, tujuannya sama, hanya caranya saja yang berbeda. Jadi tidak perlu memberitakan Injil. Paham narsisme, semua adalah tentang saya, cinta diri yang berlebihan, egosentris, tidak peduli dengan orang lain. Apalagi memberitakan kabar baik, sangat merepotkan. Lanjut. Paham relativisme, semua relatif, kebenaran pun relatif, tergantung sikon dan kebutuhan. Jadi kebenaran itu relatif. Alkitab, firman Allah tidak lagi menjadi standar utama. Jadi tidak mengapa ketika mengikuti arus zaman. Tidak perlu terlalu alim, apalagi ekstrim dan militan untuk kebenaran yang dia imani. Karena informasi dan teknologi, gadget dan teknologi menjadi prioritas utama dan pengganti Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana dengan Anda? Pertanyaannya. Bagaimana dengan saya dan saudara yang berada di zaman sekarang ini? Keadaan zaman seperti yang sudah ditampilkan tadi. Saya ingin yang hadir pada malam hari ini semua adalah orang-orang Kristen. Amin. Semua orang-orang yang sudah menerima kuasa Roh Kudus. Ada amin? Sebelah sana, semua orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi sehingga Roh Kudus berdiam di dalam diri saudara dan saya. Slide selanjutnya. Janji Tuhan Yesus. Seperti saya katakan tadi, peran Roh Kudus dalam mengajarkan dan mengingatkan kita tentang ajaran dan perintah Tuhan Yesus. Roh Kudus yang berdiam dalam diri saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Kristus, seperti dijanjikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu. Mengingatkan siapa? Halo? Mengingatkan siapa? Mengingatkan kita semua yang hadir pada hari ini. Pada malam hari ini. Mengingatkan saya yang ada pada malam hari ini. Untuk apa? Untuk slide selanjutnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yang diberikan oleh Bapa di surga, dikatakan peran Roh Kudus dalam mengajarkan dan mengingatkan kita tentang ajaran dan perintah Tuhan Yesus. Tetapi kamu, kalau kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Yakin sudah saudara menerima kuasa Roh Kudus itu? Amin. Iya kan? Kan janji Tuhan Yesus tadi Yohanes 14:26 kan? Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus itu, Parakletos itu berdiam dalam diri saudara. Untuk mengingatkan, untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk meneguhkan. Tetapi di Kisah Para Rasul ini Tuhan Yesus mau mengingatkan saudara dan saya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini apa sih? Kuasa ini dinamit. Ingat dinamit? Fungsinya untuk apa? Menghancurkan gunung batu. Dinamit. Kalian pasti tahu dinamit itu. Jadi tidak ada alasan bagi saudara dan saya ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Ke atas kita sekalian. Untuk apa? Bukan supaya kita menjadi sakti, iya kan? Menjadi apa? Halo? Menjadi apa saudara? Kok nggak dijawab? Menjadi saksi. Saksi di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saksi itu apa sih? Saksi itu adalah seorang yang mengalami, yang melihat dengan mata kepalanya sendiri, seperti di pengadilan, seperti Pak Joy di sini seorang pengacara dan banyak mungkin kita pengacara di sini yang mengerti, seperti seorang saksi yang melihat peristiwa, yang mengalami kejadian, maka dia sebagai saksi di pengadilan. Ketika ditanya apakah engkau benar melihat kejadian itu, ya benar, saya dengan mata kepala saya sendiri pada waktu peristiwa itu saya ada di tempat itu. Karena sebelum bersaksi diambil sumpah dulu bukan? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Perintah Tuhan jelas. Kuasa sudah dia berikan jelas. Tapi pertanyaannya, slide selanjutnya. Mengapa orang Kristen tidak memberitakan Injil? Selanjutnya, alasan-alasan takut, tidak tahu bagaimana menginjili. Selanjutnya, ini yang akan kita bahas. Mengapa orang Kristen tidak memberitakan Injil? Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Belum memiliki kepastian keselamatan secara pribadi. Saudara kalau tahu tempat kafe atau ya cucuku bilang nongki-nongki di, opa kita nongki di sana opa. Apa nongki? Mamanya bilang nongkrong opa. Dia beritahukan kepada saya karena apa? Opa di sana itu enak makannya opa. Ini. Nanti saya pilihkan opa. Kenapa dia mau ceritakan kepada saya dan memanggil saya, mengajak saya untuk pergi ke sana? Karena dia sudah mengalami, amin. Karena dia sudah merasakan. Itulah saksi saudara. Tidak mau bersaksi, tidak mau memberitakan Injil, itu berarti mungkin dalam tanda kutip belum memiliki kepastian keselamatan secara pribadi. Kenapa saya mau katakan seperti itu? Karena buktinya tidak memberitakan Injil. Karena buktinya tidak mau bersaksi. Karena buktinya tidak patuh kepada apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Kalau saudara dan saya melihat atau mungkin ada orang tuanya aparat TNI atau Polri. Seperti Ibu Gembala di tempat ini. Orang tuanya, ayahnya adalah seorang anggota Polri. Ketika mendapat tugas, ketika mendapat perintah, dia tidak ada alasan dan berkata, tunggu bos,
Tunggu komandan, saya mau urus anakku dulu. Masuk di akal. Kalau humanisme masuk di akal, ya enggak? Saya mau urus istriku dulu. Istriku sedang melahirkan, saya teringat saya punya ipar. Istrinya lagi hamil 7 bulan, anak masuk 7 bulan tiba-tiba dapat tugas untuk ditempatkan di Papua. 2 tahun di sana, saudara. Apakah dia bisa beralasan, tunggu komandan, saya punya istri lagi hamil 6 bulan lebih. Apakah saya mau kasih tinggal istri saya? Tapi dia harus lakukan. Tapi pertanyaan ini perintah dari sang komandan kita, yaitu Bapa di surga. Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Tuhan itu dia mau datang ke tengah-tengah dunia ini. Karena kasihnya yang besar itu dia mau mengalami hukuman di atas salib untuk menggantikan dosa saudara dan saya. Kita yang seharusnya disalib tapi dia mau menggantikan. Disaliblah dia menunjukkan kasihnya. Kasihnya yang besar itu. Disaliblah dia menunjukkan keadilannya. Disaliblah itu, saudara. Ajaran agama manapun tidak ada kasih dan keadilan itu bertemu hanya di dalam Yesus. Amin. Karena itu banggalah saudara ketika kita punya keyakinan iman itu. Kalau keyakinan lain, kasihnya bagaimana bisa bertemu dengan keadilan? Bagaimana mungkin orang yang bersalah harus dihukum? Sementara di pihak lain harus dikasihi. Tetapi di atas kayu salib Yesus membuktikan, aku mengasihi engkau. Aku mati di atas kayu salib ini. Oleh karena aku mengasihi engkau. Keadilannya dia mengalami. Kematian itu, hukuman itu. Kita yang harusnya berdosa. Kita yang harusnya disalib. Keadilannya, dia tetap menjalani hukuman itu. Karena setiap dosa adalah hukumannya adalah maut. Upah dosa adalah maut. Jelas bukan? Tapi pertanyaannya saudara, slide selanjutnya. Kenapa sih kita kurang peka? Padahal Roh Kudus sudah berdiam dalam diri kita. Amin. Roh Kudus ada dalam diri saudara dan saya. Ya enggak? Yang sebelah kiri saya. Ya enggak? Amin. Roh Kudus berdiam dalam diri kita sudah. Tapi kenapa kita tidak peka? Apa sih kepekaan rohani? Kemampuan untuk mendengar suara Roh Kudus. Bisa membedakan mana yang benar dan salah. Serta menyadari pimpinan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dibangun melalui doa. Melalui membaca firman. Melalui merenungkan. Serta hidup intim dengan Tuhan. Bagaimana kepekaan itu bisa terjadi? Kita doa sambil lalu. Kita tidak baca firman Tuhan. Slide selanjutnya. Hikmat. Di dalam ensiklopedia Alkitab Sabda dikatakan kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan dan perilaku dari sudut pandang Allah. Amsal 1 ayat 2. Saudara, kalau Tuhan melihat kita, Tuhan Yesus melihat kita, dia berkata begini, aduh Edwin, kenapa sih kamu itu tidak pernah bersaksi? Aduh Edwin, kenapa kau itu tidak pernah menginjili? Bukankah saya memerintahkan? Bukankah saya berikan amanat agung? Bukankah kuasa Roh Kudus ada di dalam dirimu? Kenapa engkau tidak bersaksi? Banyak alasan membuat kita tidak bersaksi. Slide selanjutnya. Kita tidak peka. Mengapa begitu sulitnya kita mengalami kuasa Roh Kudus dan sulitnya kita mendengarkan suara Roh Kudus serta bersaksi tentang Tuhan Yesus? Perhatikan saudara. Slide selanjutnya. Karena kita terlalu berisik. Loh Pak, kok berisik?
Berisik dalam artian apa? Berisik artinya yang kita minta, yang kita doakan, yang kita naikkan harapan doa kepada Tuhan Yesus, yaitu tentang kita. Selalu kita doakan, saya, Tuhan saya butuh ini, saya mau ini, saya mau ini. Bukan berarti salah. Tapi kapan kita mau mendengarkan suara Roh Kudus kalau kita terlalu berisik? Terlalu berisik dengan keinginan-keinginan kita. Terlalu berisik dengan suara-suara. Dan kita tidak mau taat. Bahkan firman Tuhan katakan. Slide selanjutnya. Nanti balik lagi ke sini. Galatia 5 ayat 17-26 dikatakan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan apa? Daging dan apa? Halo? Segala hawa nafsu dan keinginannya. Bahkan di kitab Filipi, saudara, dengan tegas Paulus berkata, yang saya baca yang kuning saja ya. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Siapa itu? Yaitu pikiran mereka yang semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi saudara jangan menganggap bahwa seteru salib Kristus itu adalah orang di luar sana yang menghujat Kristus. Orang yang di luar sana yang menghina Kristus. Orang di luar sana yang tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, selalu menghujat Kristus, menjadi seteru. Seteru itu tahu? Soalnya bahasa anak muda sekarang, saya tidak lihat di Alkitab terjemahan baru. Seteru tahu kan? Apa? Ada yang bisa jawab? Halo? Ada yang bisa jawab seteru itu apa? Musuh. Banyak orang yang hidup sebagai musuh salib Kristus, yaitu apa? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Hedon. Hedon itu kan perut, hedonisme. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Kesalahan, kejahatan yang dihidupinya. Mengaku orang Kristen. Padahal dia sudah menjadi seteru salib Kristus. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara apa saudara? Duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Saudara, sadarlah saudara. Kita ini warga kerajaan sorga. Amin. KTP kita masih KTP Indonesia. Tapi kita warga negara sorga. Warga negara sorga artinya apa saudara? Hiduplah sebagai orang-orang di sorga. Kita belum ke sorga. Doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Artinya apa saudara? Artinya di tengah-tengah dunia ini yang sedang kita jalani, itu tadi keadaan zaman itu tuh. Kita berada dalam keadaan situasi seperti itu. Tapi mari kita ciptakan sorga dalam tanda kutip. Di tengah-tengah dunia ini, kita warga kerajaan sorga. Tapi kenapa kita tidak hidup seperti warga kerajaan sorga? Kita hidup seperti itu, seteru salib Kristus. Kita hidup, pikirkan diri sendiri. Kita hidup, senangkan diri sendiri. Kita hidup, tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Pak, kita kan masih hidup di dunia, benar. Kita masih di dunia. Tapi doa Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita sudah jaminan hidup kita akan di surga. Tapi mari kita jadikan surga itu di tengah-tengah dunia ini. Kita ciptakan surga itu. Seorang dosen saya katakan, karena dia dari Amerika, dia berkata, kita orang-orang Kristen harusnya kita orang yang ada di sekitar kita, kalau dia bicara mengajar lucu.
mencicipi surgawi melalui kehidupan kita. Artinya orang bisa mencicipi surga itu melalui kehidupan saudara dan saya. Rasul Paulus berkata apa? Kita adalah surat-surat Kristus yang melalui kehidupan kita, Kristus bisa dibaca melalui kehidupan kita. Kita adalah duta-duta Kristus. Saudara bisa baca apa tugas duta besar di dunia ini, di Indonesia ketika dia tugas di mana? Dia mewakili pemerintah. Dia mewakili presidennya. Dia mewakili perdana menterinya. Dia mewakili rajanya. Duta besar. Kita adalah duta-duta Kristus. Tapi pertanyaannya, kenapa kita hidup tidak menunjukkan bahwa kita adalah duta-duta Kristus? Kembali ke slide. Ya ini. Karena kita sering atau sedang berada di tempat yang bising. Slide selanjutnya. Nah ini. Karena kita sering berada di tempat yang bising atau sedang berada di tempat yang bising. Artinya apa saudara? Perhatikan ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena itu perhatikan dengan siapa kamu bergaul. Perhatikan dengan siapa Anda bergaul. Siapa teman saudara. Perhatikan. Hiduplah, bergaullah di tengah-tengah komunitas. Seperti yang sudah dicontohkan di dalam Kisah Para Rasul 4 itu. Mereka hidup di dalam komunitas Kristen jemaat mula-mula. Nanti saudara baca di rumah. Bagaimana mereka hidup sehingga kehidupan mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka belajar. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan akhirnya apa? Jumlah orang percaya semakin bertambah. Saudara, saya tahu gereja ini menyiapkan komunitas-komunitas untuk belajar. Ada SMK Saya Murid Kristus. Ada yang ikut SMK? Saya Murid Kristus. Berakar, bertumbuh, berbuah. Tapi kenapa tidak ikut? Aduh, bosan Pak. Apalagi mau menginjili orang, takut. Bagaimana mungkin saya mau menginjili orang Pak? Nanti saya ditangkap. Iya. Tapi kita tidak sedang mengkristenkan orang. Kita bicara tentang keselamatan. Amin. Bagaimana kita bisa mengajar orang kalau kita tidak belajar? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan, kuperintahkan kepadamu. Sehingga pada waktu datang ke gereja ini saudara. Datang ke gereja beribadah. Ini sebuah pembelajaran. Kita mendengarkan firman Tuhan. Sehingga datang bukan hanya sekedar heko, datang sebagai fans club. Tidak saudara, gereja ini bukan fans club. Kalau gereja fans club adalah semua harus menyenangkan diri saya karena saya anggota fans club. Gereja bukan fans club. Gereja adalah tempat di mana orang bertumbuh yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya. Di dalam gereja lah kita diperlengkapi. Supaya apa? Supaya kita pergi keluar untuk memberitakan Injil. Yesus melarang murid-muridnya untuk pergi keluar dari Yerusalem. Yesus menyuruh mereka untuk menunggu. Kisah Rasul 1 ayat 4. Dengan jelas Yesus menyuruh mereka untuk menunggu. Untuk apa? Untuk supaya mereka bersatu menerima Roh Kudus. Menerima pengajaran itu. Supaya setelah mereka bersatu terima Roh Kudus. Mereka pergi berdiaspora. Pergi Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Kenapa saudara tidak datang mengikuti kelas-kelas pemuridan yang sudah disiapkan? Datang beribadah ini bagus. Doakan pada waktu beribadah. Doakan orang-orang yang melayani. Doakan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Doakan para penginjil, para misionaris yang hidup mereka
Doakan, mereka membutuhkan saudara dan saya. Slide selanjutnya. Poin pertama. Perlunya kepekaan dan hikmat dari Roh Kudus. Slide selanjutnya. Di sini saudara dikatakan. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal dulu. Dan menantikan janji Bapa. Slide selanjutnya. Nah ini. Tuhan Yesus menyuruh mereka supaya menerima Roh Kudus bersama-sama. Setelah itu mereka berpencar. Supaya apa? Kesatuan mereka bisa terlihat. Kesatuan mereka bisa terlihat. Karena itu pada waktu datang beribadah, saudara, doakan. Persiapkan hati. Jangan setengah jam 5 atau setengah jam 7 setelah ibadah kita baru persiapan, baru mau mandi dengan alasan macam-macam. Tapi di dalam setiap ibadah itu saudara, jangan jadi heko hanya sebagai fans club. Tapi jadilah erkomai. Erkomai artinya apa? Saya mau datang, saya mau mendengarkan firman Tuhan, saya mau diubahkan oleh firman Tuhan. Bukan datang sekedar welcome, selamat datang, pulang tidak terjadi apa-apa. Itu heko saudara, itu fans club. Kalau kita datang, kita berdoa, kita dilayani, kita menerima kuasa Roh Kudus, itu erkomai, kita mau diubahkan. Sehingga pada waktu datang berdoa untuk diri kita sendiri. Tuhan, saya mau datang beribadah. Bukan melihat siapa-siapa, tapi saya mau mendapatkan urapan kuasa dari Engkau. Amin. Itu tujuan Tuhan untuk supaya menyuruh mereka untuk menunggu. Slide selanjutnya, cepat saja. Perlunya kepekaan dan hikmat Roh Kudus agar kita berani bersaksi dan beritakan Injil. Slide selanjutnya. Saudara, ceritanya seperti ini. Pada waktu mereka menerima kuasa Roh Kudus, nanti baca di rumah. Mereka diancam, saudara. Mereka diancam. Tetapi doa mereka tidak berdoa mereka seperti ini. Tuhan, lihatlah mereka sudah mengancam kami. Lindungi kami ya Tuhan. Ku tahu pasti Engkau mampu melindungi kami, anak-anak-Mu. Tuhan, jaga kami, pelihara kami. Seperti itukah doa mereka? Perhatikan. Bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu. Apa? Berikan apa? Kok gak ada suara? 1, 2, 3, berikan apa? Untuk memberitakan firman-Mu. Karena ada kuasa Roh Kudus, dinamit itu saudara. Yang menggerakkan mereka, yang memberikan keberanian kepada mereka. Slide selanjutnya, poin ketiga. Perlunya kuasa dan hikmat Roh Kudus agar pelayanan Injil semakin maju melalui kehidupan dan kesaksian kita. Slide selanjutnya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Selanjutnya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Perhatikan saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Menerima pengajaran dulu saudara. Kemudian berpencar, pergi untuk bersaksi. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Lanjut. Dan selalu ada di antara mereka menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dan dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Selanjutnya.
Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sambil memuji Allah, kehidupan mereka disukai oleh semua orang. Artinya apa saudara? Kita harus menjadi saksi. Kita bukan menjadi termometer. Termometer itu untuk mengukur suhu kita. Termometer itu terpengaruh dengan panas tubuh kita. Tapi kita harus menjadi termostat, ya enggak? Di AC ini kan termostat. Kehadiran dimanapun saudara berada, di kampus, di kantor, di ladang, dimanapun saudara. Harusnya saudara menjadi saksi Kristus yang mengubahkan situasi tadi itu, keadaan zaman itu. Amin. Kalau orang bilang, wah nggak usah, kan pluralisme, semua agama sama kok. Yang penting kita baik. Wah nggak apa-apalah. Semua agama punya inklusivisme, semua agama punya tokoh masing-masing yang baik. Yang penting percaya saja semua akan selamat. Bukankah itu yang terjadi saat ini? Kan harusnya eksklusivisme, artinya apa? Hanya ada satu-satunya jalan keselamatan di dunia ini, yaitu di dalam nama Yesus. Amin. Seperti di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan itu. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat 12. Bisa ditampilkan? Nah ini. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Anda percaya itu? Yakin kepada firman Tuhan yang saya bacakan tadi, yang kita baca sama-sama? Yakin? Amin. Jadi tidak ada itu relativisme. Tidak ada itu pemahaman-pemahaman inklusivisme. Tidak ada itu paham pluralisme. Kita harus berdiri dengan tegas berkata bahwa saya adalah warga kerajaan surga. Amin. Saya warga kerajaan surga, KTP saya Indonesia. Tapi saya punya warga kerajaan surga dan saya adalah duta-duta Kristus. Yakinkan pada diri saudara seperti itu. Bicaralah kepada diri saudara. Saya adalah warga kerajaan surga. Saya diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Kata Paulus, itu adalah sebuah keharusan bagi saya untuk memberitakan Injil. Sebuah keharusan untuk memberitakan Injil. Jelas saudara. Slide selanjutnya. Injil adalah kabar baik, bukan nasihat baik. Loh Pak, kok bisa? Saudara yakin Injil kabar baik? 1 Timotius 3:16 dengan jelas dikatakan, enggak usah ditampilkan. Injil adalah kabar baik, Roma 1 ayat 16 sampai 17. Injil adalah kekuatan Allah yang mengubahkan orang itu, saudara, bukan nasihat-nasihat baik kita. Tetapi beritakanlah Injil. Kalau ada orang yang bertanya kepada saudara, kalau ada orang yang mengalami pergumulan, apa yang sudah saudara alami, beritakan itu. Injil itu kabar baik yang akan mengubahkan setiap orang percaya. Bukan sekedar nasihat baik.
Ketika ada orang yang meminta nasihat, tetap dinasihati, tapi katakan sebelum kita bicara, maukah kita berdoa? Maukah saya doakan saudara? Karena saya dulu pernah mengalami seperti itu juga, tetapi kuasa Tuhan, kuasa Injil itu yang mengubahkan saya. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga revival kebangunan rohani akan terjadi. Pemulihan, semangat untuk memberitakan Injil adalah karya Roh Kudus yang terjadi melalui kehidupan saudara dan saya. Amin. Slide selanjutnya. Tanpa kuasa Roh Kudus, kesaksian kita tentang Kristus tidak akan efektif. Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan dan keberanian untuk memberitakan Injil. Roh Kudus juga bekerja melalui kita untuk menyentuh hati orang lain, menyampaikan pesan Injil dengan kuasa Roh Kudus yang dapat mengubah hidup. Selanjutnya. Ya, selanjutnya saja. Ada poin yang terakhir itu, ya ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara tahu di mana ayat ini? Matius 28. Yang terakhir kan. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang Tuhan sertai? Yaitu baca ayat sebelumnya. Yaitu orang-orang yang pergi memberitakan Injil. Yaitu orang-orang yang disertai Tuhan, yaitu orang-orang yang bersaksi. Bersaksi tentang siapa? Bersaksi tentang Yesus. Amin. Mari kita lihat slide selanjutnya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Cukup sampai di situ dulu. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Ketika aku memberitakan Injil, kata Paulus, saya tidak perlu berbangga diri. Karena itu adalah keharusan bagiku. Ayat yang kuning kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Artinya apa? Kita adalah orang-orang yang merugi. Kita adalah orang-orang yang sudah diberikan anugerah keselamatan hidup kekal dan mengalami kuasa Roh Kudus itu. Sudah seharusnya lah kita memberitakan Injil. Kita yang sudah menjadi saksi mengalami terlebih dahulu. Sudah sepatutnya lah kita berani untuk memberitakan Injil.